Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa in asdaqal haditsi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak Ibu ma'asyiral muslimin jamaah mushola Miftahlul Jannah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Biqauli alhamdulillah wa syukurulillah atas limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita, terutama nikmat hidayah berupa iman dan Islam, nikmat kesehatan, nikmat panjang umur, nikmat waktu luang yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengan nikmat itu kita dapat melaksanakan sebagian dari perintahnya, yakni melaksanakan sholat fardhu maghrib secara berjamaah di tempat yang kita cintai ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah, terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang setia, baik yang dulu, sekarang maupun yang akan datang. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis yang mulia ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba Allah yang taat, yang takwa, calon-calon penerima syafaat yang agung dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali bertemu dalam suasana kebaikan, sehat badan, afiah batin. Ini merupakan nikmat Allah yang wajib kita syukuri agar Allah senantiasa menambahkan nikmatnya kepada kita. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang kufur nikmat, yaitu menggunakan nikmat Allah dipakai untuk maksiat, menggunakan nikmat Allah dipakai untuk melakukan perbuatan yang mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah sesungguhnya azab Allah amat sangat pedih. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita akan melanjutkan kajian kita tafsir Ma'rifatul Quran fi Tarjamatil Quran. Kita mengenal Al-Quran melalui tarjamahnya. Kemarin kita sudah sampai pada ayat yang ke-25 yang membicarakan tentang kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh dengan surga. Malam ini kita akan melanjutkan surah Al-Baqarah ayat 26. Dalam metode 8M, isi pemberitahuannya adalah salah satu dari 8 adalah pernyataan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yastahyi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala
Yudhillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudhillu bihi illal fasiqin. Yang artinya inna sesungguhnya Allah la tidak yastahyi akan malu untuk yadriba membuat sesuatu, ya. Ayadriba masalan perumpamaan. Jadi pada ayat ini Allah menjelaskan kepada kita dalam bentuk pernyataan bahwa Allah SWT tidak malu untuk membuat permisalan, ya, perumpamaan, ya. Ma ba'udatan, ba'udatan, nyamuk. Jadi seperti nyamuk. Kenapa kok Allah mengambil nyamuk? Ya karena ini tidak terlalu kecil tapi juga tidak terlalu ganal, ya. Sebangsa nyamuk, lalat itu yang paling halus adalah nyamuk, ya. Fama fauqaha, maka ma tidaklah ma fauqaha, dan apa yang lebih dari itu, maksudnya lebih kecil, bukan lebih besar. Allah menciptakan nyamuk, Allah tidak malu membuat perumpamaan seperti nyamuk, ya. Bahkan Allah tidak malu membuat makhluk yang lebih kecil daripada nyamuk. Fa ammal ladzina amanu, fa maka amma adapun alladzina orang-orang yang amanu beriman, fa ya'lamuna maka orang beriman itu senantiasa mengetahui annahu bahwasanya nyamuk itu al-haqqu benar min dari rabbihim Tuhan mereka. Jadi Allah membuat perumpamaan semacam nyamuk itu bagi orang yang beriman, maka orang beriman yakin, percaya bahwa itu benar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ammal ladzina kafaru, wa dan amma adapun alladzina orang-orang yang kafaru mereka kafir, fayaquluna maka mereka mengatakan, madza apakah aroda maksud Allah, ya Allah. Apa maksudnya Allah membuat nyamuk? Kenapa enggak bikin yang lainnya saja begitu, ya. Itu orang kafir. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masalah, dengan permisalan ini. Jadi Allah membuat permisalan kepada kita agar kita bisa mengambil hikmahnya, ya. Jadi dengan perumpamaan ini Bapak Ibu sekalian, kita akan bisa mengambil hikmahnya, ya. Mungkin kita dari awal, ya, dari awal kita lihat makna daripada malu itu sendiri, ya. Sesungguhnya Allah tidak malu. Dalam kajian tafsir, malu itu ada dua. Malu menurut bangsa kita, bangsa manusia, dan malu menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau menurut kita bangsa manusia, malu itu adalah sesuatu yang tidak nyaman di hati manakala perilaku kita itu ketahuan. Jadi misalnya kita itu mau melakukan perbuatan yang tidak terpuji, dan ini apabila kita lakukan dan ketika itu nanti ketahuan, maka kita jadi nggak enak hati. Misal kita diangkat sebagai seorang pejabat misalnya, gitu, ya. Kemudian kita dikasih amanah untuk menjaga amanah tersebut. Nah, misalnya kita dikasih titipan untuk mensejahterakan rakyat misalnya, dengan bantuan dari pemerintah. Ternyata bantuan itu tidak sampai, ya, tidak sampai. Maksudnya tidak sampai semua, gitu, ya. Misalnya bantuannya itu 100.000, mestinya sampai kepada rakyat 100.000, ternyata yang 25.000 tidak diberikan. Nah, apabila ini dilakukan, ini adalah tindakan yang tidak terpuji. Ketika ketahuan nanti kita akan malu. Kapan? Ketika ketangkap. Kalau ditangkap kemudian masuk penjara, nah itu yang bikin kita tidak enak. Ya, itu malu menurut kita.
Begitu juga kalau kita melakukan perilaku yang keji, misalnya melakukan perzinaan. Bagi orang muslim zina itu dosa besar. Tapi bagi orang yang tidak muslim, zina itu suatu pekerjaan yang enak banget. Nah, itu ya. Itu bagi orang kafir, Pak. Bagi orang muslim, mukmin, zina itu al-kabair, ya, termasuk dosa-dosa besar, gitu. Nah, ketika kita melakukan zina, kalau nggak ketahuan, yang melihat hanya Allah, hanya raqib dan atid saja, maka kita enjoy aja, ya. Tapi ketika ketangkep basah, ya, kemudian masuk media sosial, wah, ini ada pejabat melakukan ini itu, begitu. Nah, ini baru malu ini. Nah, jadi kesedihan, kesusahan di hati ketika melakukan perbuatan dan perbuatan itu ketahuan pihak lain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, tapi menurut Allah malu itu tentu tidak sama. Masa Allah punya rasa malu seperti kita? Bukan berarti Allah nggak punya rasa malu, bukan maksudnya. Tapi malunya Allah dalam ayat ini tidak seperti malunya kita sebagai manusia. Menurut pakar tafsir, bahwa malu di situ adalah sudah ditakwil. Ya, dalam kajian tafsir itu ada istilah tafsir, ada istilah takwil. Dan ini sudah ditakwil oleh pakar ahli tafsir. Kenapa? Untuk mempermudah penjelasan kepada kita, gitu ya. Tetapi pandangan yang lain bahwa malu menurut Allah itu tidak ada yang mengetahui bagaimana malunya Allah itu, gitu ya. Dan ini termasuk ayat-ayat mutasyabihat, termasuk ayat-ayat yang tidak perlu kita takwilkan dan tidak perlu kita tafsirkan tentang malunya Allah. Tetapi untuk memudahkan kita memahami bahwa Allah tidak malu di sini adalah Allah tidak enggan, Allah tidak malu untuk membuat permisalan. Supaya apa? Supaya mudah kita memahami Al-Quran. Kenapa Allah membuat perumpamaan seperti nyamuk atau yang lebih kecil daripada nyamuk? Di sini Allah sengaja membuat perumpamaan kepada kita tentang nyamuk. Bapak Ibu sekalian, kalau kita mengamati nyamuk ini, sesungguhnya nyamuk ini usianya nggak panjang. Konon katanya, menurut pakar ya, ahli di bidang pernyamukan, ya, itu usianya paling lama 3 hari. Jadi nyamuk itu hidup di muka bumi ini 3 hari. Dengan catatan nyamuk itu tidak lapar. Tapi kalau nyamuknya itu sempat lapar, maka kalau nyamuk itu lapar semakin panjang umur. Makanya nyamuk itu akan kesana kemari, ya, itu ketika lapar. Jadi kesana kemari nyari makanan, gitu ya. Begitu dapat mangsanya, ya, dekat dengan Pak Haji Hasbullah, kemudian menggigit, ya kan, kenyang, gitu ya, darahnya terisap sampai merah, maka nyamuk itu nggak bisa ngapa-ngapain. Bahkan kita pernah melihat sering itu ya, melihat nyamuk mengisap darah itu mati sendiri. Jadi nyamuk itu mati dalam keadaan kekenyangan, nah, gitu. Tapi ketika lapar itu masih panjang umur aja. Nah, oleh karena itu ketika kita pahami, oh ternyata begitu, ya. Nah, Allah membuat perumpamaan semacam nyamuk ini ternyata ditujukan kepada manusia. Manusia yang seperti apa? Manusia yang sudah diterangkan ayat sebelumnya, yaitu manusia yang ketika mengucapkan beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, tapi dia nggak beriman. Ayat 8 surah Al-Baqarah dulu. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin.
Jadi ada sebagian manusia yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir, tetapi tidak beriman. Oh, itu dijelasin panjang lebar. Ternyata orang itu orang munafik, ya. Allah jelaskan dengan ciri-cirinya, Allah bikin perumpamaannya, maka ini dibikin lagi perumpamaan dengan nyamuk ini ditujukan kepada orang munafik. Jadi orang munafik itu umurnya Bapak Ibu sekalian perlu diketahui, ya, tidak lama, cuma 3 hari saja paling lama, ya. Tapi rata-rata 2 hari aja Bang, 48 jam, ya itu. Orang munafik itu diibaratkan seperti nyamuk. Pokoknya kalau orang munafik itu lapar, pesana kemari gesit. Karena memang tujuan orang munafik itu untuk mendapatkan kepentingan dari orang mukmin. Apa kepentingannya? Dunia. Jadi tugasnya orang munafik di dunia itu ngumpulin harta kesana kemari. Nanti kalau sudah banyak hartanya, mati sendiri. Nggak usah dimatiin, mati dewe gitu ya. Nah, begitulah cara Allah membuat perumpamaan, ya. Kenapa kok nyamuk gitu? Ya memang yang pas itu memang nyamuk gitu, ya. Nah, tapi bagi orang yang beriman, perumpamaan itu ya betul. Ya, betul sekali gitu ya kan. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah membuat perumpamaan seperti nyamuk itu, ketika makhluk yang dibikin itu kecil, maka menunjukkan bahwa Allah itu lebih maha kuasa. Misalnya ini Bapak punya ahli membuat mobil misalnya gitu ya, atau membuat patung gitu ya, dipahat dari batu. Bikin patung polisi zaman dulu, patung polisi yang gede seukuran manusia gampang. Coba suruh bikin patung sekecil nyamuk gitu. Tapi harus ada macam-macamnya, ya harus ada ususnya, ya harus ada lubang anginnya dan sebagainya. Itu pasti susah sekali. Tapi bagi Allah gampang. Bagi Allah itu gampang banget. Kalau kita bikin mobil gede segitu ya gampang. Bagi yang bisa gitu ya. Tetapi kalau kita bikin mobil halus sebesar korek api misalnya begitu, atau lebih kecil daripada itu, ya susah banget. Mungkin nggak dipikirin, nggak usah, itu repot aja. Belum kadang-kadang mikir juga ada semacam nyamuk. Nyamuk kalau kena COVID dibawa ke rumah sakit nggak? Malah nggak usah dibawa ke rumah sakit, mati biarin aja, mati dewe gitu ya. Tapi apakah kita memikirkan di mana letak ususnya, jantungnya di mana, terus lubang anginnya, kalau buang angin itu lewat mana gitu? Makanya kalau ada semut sakit dibawa ke rumah sakit nggak dilayani. Ya kenapa? Ya karena ya susah sekali lah gitu. Tapi kalau kita sekarang ini mengalami kesulitan tentang kesehatan kita, ya dibawa ke rumah sakit, insya Allah dilayani karena kita manusia. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi perumpamaan ini dibikin oleh Allah supaya kita bisa mengambil hikmahnya. Kemudian bagi orang yang kafir, ya, fa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masala yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudillu bihi illal fasikin. Dengan perumpamaan itu maka banyak orang yang disesatkan, dan dengan perumpamaan itu banyak orang yang mendapat hidayah. Dan tidaklah orang itu sesat kecuali orang-orang yang fasik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, siapakah orang yang mendapatkan petunjuk dalam hal ini, dalam perumpamaan itu? Yaitu orang-orang yang beriman. Dan siapakah orang yang sesat dalam perumpamaan ini? Mereka adalah orang-orang kafir. Nah, munafik itu digabungkan di kafir. Nah, gitu ya. Baik. Tapi Allah menyatakan wa may yudillu bihi illal fasikin, dan tidaklah orang itu sesat kecuali orang-orang fasik.
Siapakah fasik itu? Nah, begitu. Kalau ada soal, siapakah fasik itu? Maka Allah sendiri yang membalas, yang menjawab. Fasik ialah surah Al-Baqarah ayat 27. Minimal kita mengetahui ciri-cirinya. Tapi Bapak Ibu sekalian, nanti kalau di rumah buka Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 27, yaitu ciri-ciri orang fasik. Jadi fasikin ini suatu wadah di mana situ kumpulnya orang-orang yang melakukan 3 perkara. Itu 3 perkara, yaitu di dalam surah Al-Baqarah ayat 27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. 1. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala. 2. Yang pertama, orang fasik itu cirinya adalah orang yang senantiasa mengingkari kesepakatan. Nah, siapakah orang yang mengingkari kesepakatan? Misalnya berjanji, ingkar. Kalau berkata, berbicara, dusta. Kalau dipercaya, khianat. Nah, ini ciri orang munafik ini, Pak. Ya. Nabi di dalam hadis yang sahih, ciri orang munafik itu 3, ya. Apabila berkata bohong, apabila berjanji ingkar, apabila dipercaya khianat. Kalau ada ciri-ciri seperti itu adalah ciri orang munafik. Tapi tidak perlu dipanggil, "Hai munafik," jangan juga, ya kan? Karena dia punya nama. Karena munafik itu bukan nama orang, tapi ini jabatan gelar bagi pelaku-pelaku kefasikan. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih, sudah janji, sudah disepakati. Kalau saya diangkat oleh Allah menjadi manusia, menjadi khalifah di muka bumi, harus melakukan hukum-hukum Allah. Ternyata ingkar. Ada orang yang ingin melaksanakan syariat Allah di muka bumi, ternyata dihalang-halangi, akhirnya nggak jalan juga, ya begitu kan? Nah, ini ciri yang pertama, bahwa orang fasik itu ingkar janji. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala. Yang kedua adalah orang fasik itu ketika ada orang menyambung tali silaturahmi, nggak boleh. Nggak boleh nih. Ini masa pandemik ini ya, tidak boleh silaturahmi. Nah, loh, kenapa? Oh, itu kerumunan, itu nggak boleh, ya. Jaga jarak. Waduh, nah, 1 meter. Nah, itu. Walaupun sholat, ya. Orang fasik itu, Bapak Ibu sekalian, kalau ada orang ingin menyambung tali silaturahmi, nggak boleh, jangan, ya. Padahal silaturahmi itu diperintahkan oleh Allah. Nabi mengatakan, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahmi. Tapi orang fasik melakukan perbuatan yang supaya kita tidak silaturahmi. Nah, Bapak Ibu kalau masuk ke musola sini dihalang-halangi enggak? Enggak, ya. Kalau dihalang-halangi itu musibah, ya. Jangan minta tolong kepada selain Allah, minta aja tolong kepada Allah. Ya Allah, ulun ini mau ke majelis ilmu, mau mengenal kalammu, firmanmu, supaya ulun lebih dekat dengan pian. Kalau ada orang yang menghalang-halangi, mudah-mudahan pian kasih petunjuk, kasih hidayah. Gak usah dicaci maki, gak usah, ya. Orang tidak baik itu gak usah diburuk-burukin. Orang yang baik gak usah dipuji-puji, ya. Kalau ada orang berbuat baik, gak usah dipuji-puji, Pak. Kalau ada orang berbuat buruk, ya jangan dicela. Di Al-Isra itu, Bapak Ibu sekalian, ayat 7 itu Allah ngasih tahu kepada kita, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kalian berbuat baik, maka kebaikan itu kembalinya kepada kalian sendiri.
Dan apabila kamu berbuat jahat, berbuat buruk, maka kejahatan, keburukan akibatnya ya kembali kepadamu dewe. Maka bagi kita orang yang beriman dan paham terhadap Al-Quran, beramal itu nggak usah nunggu dilihat orang. Kenapa? Karena kita sudah yakin betul apa yang diperintahkan oleh Allah itu ketika kita laksanakan, maka Allah melihat. Apalagi paham hadis nomor 2 dari kitab Arba'in Imam Nawawi, itu tentang agama ya. Di sana itu ketika bicara tentang ihsan, maka Masya Allah luar biasa. Orang ihsan itu ketika beramal tidak nunggu siapa yang melihat. Bahkan kalau ada yang melihat itu stop dulu gitu, karena takut ya. Karena sudah yakin bahwa apa yang kita lakukan ini Allah melihat. Allah melihat itu maksudnya adalah Allah akan memberikan balasan. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara tentang ikhlas, itu kata orang ikhlas itu berat. Ya Pak ya? Pak Haji, kalau ikhlas itu berat enggak Pak? Menurut pihak? Berat. Nah, Pak Asbuah kalau berbuat ikhlas itu berat atau ringan? Ringan? Berat? Oh gitu ya. Padahal ikhlas itu gampang. Gampang banget, ringan banget. Lawan kata ikhlas itu kan riya. Kalau ikhlas itu kita beramal semata-mata untuk meraih ridhonya Allah, itu ikhlas. Ada orang atau tidak ada orang, waktunya sholat duhur ya kita azan, ya kita sholat. Ada jamaah atau tidak, kalau sudah waktunya iqomah ya sudah qomat. Ulun di Ansari Saleh itu Pak, orang rumah saya itu banyak yang sakit, kena COVID ya. Sampai penuh gitu. Ulun tuh pernah itu, ulun yang azan, ulun yang qomat, ulun yang jadi imam, makmumnya nggak ada. Masya Allah, rumah sakit segede itu. Maklum subuh sih Pak, pernah itu sekali gitu. Kenapa? Terus awal-awal pandemik mana, wah Masya Allah itu. Lah saya ini gimana ini? Ya udah, ternyata ulun dikabari santai aja. Yang penting kita sudah berniat ingin menjadi sholat berjamaah, udah nggak ada makmumnya atau nggak ada imamnya, ya sudah kita dapat. Nah, gitu ya. Ini kalau Bapak ingin melihat bagaimana banyaknya jamaah itu, silahkan ke masjid di rumah sakit sebelah situ. Karena ulun kan di situ juga. Nah, gitu. Sudah ngusulin supaya diperbanyak, supaya diperlakukan untuk sholat Jumat, enggak juga, takut banget. Jadi satu-satunya masjid Pak yang tidak dipakai untuk sholat Jumat ya masjid di rumah sakit itu Pak. Nah, gitu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Yang ketiga, yang kedua tadi apa tadi ya? Nah, kita awali adalah orang yang fasik itu adalah orang yang memutuskan tali silaturahmi, itu yang kedua Pak. Yang ketiga, ini ayatnya apa Pak Haji? Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqi wa yaqta'una ma amarallahu bi ayyusala wa yufsiduna fil ard. Yang ketiga, orang fasik itu pekerjaannya berbuat kerusakan di muka bumi. Tapi, nah gitu. Tapi kalau diingatkan, jangan berbuat kerusakan, dia bilangnya lain lagi. Enak aja nyambatin orang berbuat kerusakan. Saya ini adalah orang yang berbuat kebaikan, yang memperbaiki keadaan. Wah gitu. Allah sendiri yang mengatakan. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh qalu innama nahnu muslihun. Apabila dikatakan kepada orang munafik itu, jangan berbuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab, sesungguhnya aku adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Ini di sini juga begitu. Wa yufsiduna fil ardh. Jadi orang fasik di sini itu isinya ada 3 Pak. Orang fasik itu, yaitu orang beriman yang fasik, yang kedua orang kafir, yang ketiga orang munafik Pak. Jadi wadah itu isinya itu. Makanya kalau kita sudah terlanjur mukmin,
Jangan sampai sekali-kali itu mendekati kelompok itu. Orang yang suka melanggar, orang yang suka menghalang-halangi silaturahmi, orang yang berbuat kerusakan. Berbuat kerusakan di sini Bapak Ibu sekalian tidak semata-mata secara material. Misalnya gunung dirusak, hutan dirusak, sungai dirusak, laut dirusak. Tidak hanya itu saja. Tapi sistem pendidikan dirusak juga. Yang tadinya belajar itu mesti duduk di atas kursi, itu dulu Pak. Sekarang nggak boleh duduk di atas kursi Pak. Nah, harus selesean. Dan tidak boleh saling ketemu antara guru dengan murid, nggak boleh. Bahaya ini. Ini Pak, kalau sampai 2 tahun ini sudah tertanam budaya cara belajarnya seperti itu. Ini yang terjadi sekolah-sekolah umum. Namanya sekolah online. Ya. Ternyata setelah ulun lihat belajarnya orang online itu ternyata HP-nya dipasang, orangnya keliaran kemana-mana. Gurunya mah ngomong terus gitu ya. Itu. Makanya banyak orang yang komplain orang tua itu di pondok ulun itu, Pak, sampai kapan sih Pak harus online terus? Sampai ditetapkan selesai pandemik. Nah, gitu. Ya supaya aman gitu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, maka kemudian Allah nyatakan di akhir, ulaika humul khosirun. Mereka itu adalah orang-orang yang rugi. Mereka itu siapa? Orang fasik. Yang cirinya adalah melanggar kesepakatan, memutuskan tali silaturahmi, berbuat kerusakan di muka bumi. Jadi kalau Bapak Ibu menyaksikan perilaku yang seperti ini di depan mata kita atau di samping mata kita atau di mana saja, maka mereka itu adalah orang-orang fasik. Maka segerakanlah kita doakan, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah, petunjuk ya. Apa itu hidayah? Supaya ingat, kita ulang-ulang, hidayah itu adalah sesuatu yang menyampaikan kepada tujuan. Karena tujuan kita itu mardhotillah. Jangan kita korbankan hanya 60-70 tahun, mati kemudian di akhirat menderita sepanjang masa ya. Jadi kita harus waspada terhadap tipu daya mereka, orang-orang fasik itu. Kenapa Allah menyampaikan mereka itu khosirun, yang akar katanya khosaro, khosirun itu rugi. Nah, di mana kok kayak orang berdagang? Kata khosirun, orang-orang yang rugi ini karena manusia itu sudah dikasih modal. Ya, baik orang yang beriman, orang yang kafir, orang yang munafik. Setelah dikelompokkan menjadi 2, orang yang beriman dengan orang yang kafir, mereka semua sudah dikasih modal oleh Allah sama. Apa modalnya? Yaitu modal hidayah, modal iman. Jadi iman ini adalah modal hidup bagi manusia dalam rangka untuk mencapai mardhotillah, ridhonya Allah. Tetapi kemudian dengan modal itu sama-sama dikembangkan, maka ada 2 kelompok. Yang pertama al-muflihun, orang-orang yang beruntung. Yang kedua al-khosirun, orang-orang yang rugi. Orang yang beruntung yang mampu mengembangkan modalnya berupa amal soleh. Orang yang buntung, yang rugi, dia tidak mampu mengembangkan modal imannya sehingga rugi. Rugi donya ora dadi apa, rugi akhirat bakal cilaka, kata orang Jawa itu ya. Orang Jawa Pak, maaf ya. Orang Jawa itu ya ulun ini. Kenapa kok rugi donya ora dadi apa? Iya, kan cuma 60 tahun. Enggak makan durian enggak apa-apa, enggak makan daging enggak apa-apa. Tapi kita harus mampu menahan diri, ya kan? Nanti di akhirat makan banyak gitu ya. Ini orientasi kita orang awam, Pak. Kalau orang yang khawasul khawas, mati itu tujuannya ketemu Allah, bukan masuk surga, ketemu Allah gitu kan. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena kita ini adalah orang yang diberi modal oleh Allah,
mumpung kita masih hidup, diberi kesempatan oleh Allah, kembangkan dengan amal soleh sesuai dengan kesanggupan kita masing-masing. Tapi kalau kita tidak mampu mengembangkan, minimal kita limpahkan kepada orang lain. Siapa orang lain itu? Anak kita. Contoh, mengembangkan iman untuk menjadi orang yang hafal Quran, kita tidak mampu. Apa alasannya? Alasannya sudah tua, umurnya sudah di atas 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, bahkan 80 tahun. Ini kayaknya terbalik. Justru orang yang makin tua harus makin mau menghafal Quran karena sudah dekat sama Allah. Ya gitu kan. Sekarang ini malah anak-anak halus malah pada ngapalin Quran gitu ya, luar biasa. Kita tidak, maka kita limpahkan kepada anak cucu kita supaya menjadi penghafal Al-Quran. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah SWT, karena kita nanti Bapak Ibu apabila kembali menghadap Allah SWT, itu akan ditanya 4 soal. Tidak akan beranjak dari tempat itu sebelum kita menjawab 4 persoalan. Soalnya itu sudah diberitahu sejak Nabi Muhammad diutus. Soalnya, ya kan? 1, umurmu kau habiskan untuk apa? Pak Haji Hasbullah pian dikasih usia sejak dulu sampai sekarang hampir 70 tahun. Nah, nanti pian ditanya Pak Haji, umur pian habiskan untuk apa? Gitu kan? Jawabannya gampang. Ulun menghabiskan umur ulun itu untuk sesuatu yang bermanfaat. Terus ditanya, bagaimana pian menggunakan HP? Perbandingannya, menggunakan HP dengan menggunakan Al-Quran, prosentasinya berapa? Membaca Quran dengan membaca koran bagaimana? Padahal membaca Quran itu nggak ada jaminan, tapi membaca Quran ada jaminan. Tapi kadang-kadang Quran dibiarkan begitu saja. Di tempat ulun itu, nah Quran di dalam lemari itu dari dulu sampai sekarang masih utuh, masih baru. Ditanya ulun, kenapa Pak itu kok Quran banyak? Ini memang kami siapkan untuk orang yang mau membaca Quran. Makanya kalau ada orang ke pondok kami siapkan Quran itu. Jadi kalau Bapak Ibu mau Quran, kemudian mau dibagikan kepada orang yang membaca Quran, silahkan ke pondok. Nah, itu memang sengaja untuk dibagi-bagikan. Nah, sekarang kalau kita membaca Quran, apakah berita-berita Quran itu pasti benar? Tidak, pasti bohong. Tapi kalau Quran, beritanya pasti benar. Kalau ada orang menjanjikan di Quran, itu pasti tidak benar. Tapi kalau Allah berjanji di Quran, pasti benar. Misal, Allah menjanjikan kepada orang yang beriman dan beramal soleh dengan surga. Dan di dalam surga itu nanti akan diberikan taman seluas langit dan bumi. Sampai-sampai tamannya Pak Haji Hasbullah nanti di surga ada satu pohon yang pohonnya gede banget. Satu pohon loh Pak. Ketika dikelilingi itu ya, pakai kendaraan 100 tahun belum tembus. Saking besarnya pohon di surganya Pak Hasbullah. Nah, dan Pak Hasbullah nanti nggak setua ini. Nanti kembali muda lagi. Menjadi muda lagi, tidak harus ganti pasang gigi palsu, nggak usah. Nah, habis. Dari Ibu yang dirahmati Allah, demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa merahmati dan meridai kita semua. Ulun mohon maaf, pasti banyak kelirunya, banyak salahnya dalam mendampingi kajian ini. Mari kita tutup pertemuan ini dengan sama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.